Sahabat Salam, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di bulan November ini dengan mengambil tema Jadilah Hamba. Saudara dan saudari yang berbahagia, tema Jadilah Hamba adalah merupakan puncak dari firman atau pesan Roh Kudus untuk tahun 2022 ini. Maka sebagai puncak, tema ini pun akan berlanjut dengan firman Natal tentang keteladanan seorang hamba, yang tentu saja masih terangkai dengan tema Natal nasional, baik tema GBIS maupun tema PGI KWI. Nah, saudara dan saudari yang berbahagia, semuanya itu, bahkan untuk firman awal tahun yang akan datang, itu dipicu oleh figur seorang hamba yang muncul di dalam tema Sidang Majelis Besar GBIS ke-28 yang baru lalu. Hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah-tengah perubahan, yang telah kita bahas di bulan yang lalu. Maka saudara-saudaraku, sebagai lanjutannya, marilah terlebih dahulu kita akan memeriksa kembali ayatnya yang tertulis di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ketiga. Yesaya 49 ayat yang ketiga. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, inilah nubuatan Nabi Yesaya yang terpilih menjadi tema Sidang Majelis Besar GBIS. Saya bacakan kembali, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Dari ayat ini lahirlah tema hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Tema ini sesungguhnya, saudara-saudaraku, sekarang telah menjadi tema GBIS se-Indonesia sebagai satu pedoman bagi jemaat sampai diselenggarakannya kembali Sidang Majelis Besar yang akan datang. Dan itu artinya 4 tahun yang akan datang, sebab Sidang Majelis Besar diselenggarakan setiap 4 tahun. Dengan perkataan lain, tema GBIS ini akan tetap bergema dan berpengaruh sampai diselenggarakannya Sidang Majelis Besar yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku, kita telah membahas tema ini bulan yang lalu, dan ketika itu saya merasa bahwa firman atau pesan Roh Kudus telah, saudara-saudaraku, cukup sampai di situ. Namun datang firman Tuhan kemudian kepada saya yang mengingatkan bahwa masih ada satu unsur penting, bahkan unsur yang sangat penting, yang belum diterangkan kepada jemaat, yaitu figur seorang hamba sebagaimana firman Allah yang terkandung di dalam nubuatan tadi. Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jelas di situ ada kata hamba. Ketika Allah berfirman, engkau adalah hambaku, maka sesungguhnya kata hamba itu menyatakan kehendak Allah. Bahkan lebih dari itu, menyatakan ketetapan Allah, yaitu kalau kita mau menyatakan keagungan Tuhan, kita harus mau menjadi hamba. Kita harus memiliki hati sebagai hamba. Maka keagungan Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan kita. Apa maksudnya keagungan Tuhan, saudara-saudaraku? Itu adalah kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang akan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kehidupan kita. Itulah kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kita, meskipun dunia ini sedang dilanda perubahan, meskipun dunia sedang bergoncang karena krisis. Kuncinya, saudara-saudaraku, dimulai dengan figur seorang hamba. Jadilah hamba. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan membahas definisi hamba menurut ajaran Injil sepenuh, yaitu bagaimana caranya kita menjadi seorang hamba yang menyatakan keagungan Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, tertulis di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan Yesus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi
yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Di sini, saudara-saudaraku, kita akan mulai dengan pelajaran sejarah Alkitab. Yang dimaksud dengan sejarah Alkitab di sini adalah rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir, yaitu keselamatan atau kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis tadi di dalam ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Namun, saudara-saudaraku, ketika Yesus mengajarkan tentang rancangan dan ketetapan Allah ini kepada orang-orang Israel, mereka membantahnya seperti tertulis di dalam ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Inilah, saudara-saudaraku, pelajaran sejarah yang terkait dengan seorang hamba. Orang-orang Yahudi lupa, saudara-saudaraku, bahwa nenek moyang mereka pernah diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan, saudara-saudaraku, bahwa bangsa Israel di masa yang lalu pernah diperbudak begitu lama, tetapi dengan mudahnya orang-orang Yahudi itu melupakan dan mengabaikan peristiwa itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melupakan dan mengabaikan penjajahan dan perbudakan bangsa yang begitu lama? Sebab bukankah kita bangsa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun? Disinilah pentingnya pelajaran sejarah Alkitab atau pemahaman tentang rancangan dan kehendak Allah atas umat manusia demi tegaknya kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran itulah kita dapat benar-benar merdeka. Yang dimaksud dengan benar-benar merdeka adalah merdeka dari perbudakan yang sesungguhnya, yaitu perbudakan dosa. Contohnya adalah sejarah perbudakan bangsa Israel di Mesir, yang jauh sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah di zaman Abraham, sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian 15 ayat 12-14. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Amin. Perhatikan dan renungkanlah, saudara-saudaraku, bahwa ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir sekian lama, itu semata adalah rancangan dan kehendak Allah semesta alam. Bangsa Israel diperbudak di Mesir bukanlah karena kesalahan mereka kepada Allah atau karena mereka menghujat Allah. Sebab ketika ketetapan ini dinyatakan Allah di zaman Abraham, Israel belum ada, Yakub belum lahir, bahkan Ishak pun belum ada. Maka apa makna dari rancangan dan kehendak Allah ini? Ada 3 hal yang harus kita sadari, saudara-saudaraku, lewat perkara ini. Yang pertama, sebagai manusia ketika kita lahir di dalam dosa, maka derajat kelahiran kita itu adalah sebagai hamba atau sebagai budak. Karena kita lahir di dalam dosa, maka derajat kita ketika kita dilahirkan adalah sebagai hamba atau sebagai budak. Hal yang kedua yang harus kita sadari adalah
bahwa dunia ini dikuasai oleh perbudakan dosa. Maka sesudah kita lahir, sesungguhnya kepada kita diperhadapkan dua pilihan. Apakah kita mau menjadi budak dunia atau budak kerajaan Allah? Apa kita mau menjadi hamba iblis atau menjadi hamba Tuhan Yesus? Dan hal yang ketiga, saudara-saudaraku, yang perlu kita sadari terkait dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna itu ialah kemerdekaan yang sejati hanya datang dari Allah. Itulah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sesungguhnya itulah yang diajarkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Sebagaimana tadi tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Kemerdekaan yang sejati hanya datang dari surga melalui anak yang disimpan di surga, yaitu Yesus Kristus. Yang tetap tinggal di dalam rumah, yaitu Yesus Kristus. Namun, umat pilihan Allah membantah dan menolaknya. Bagaimana dengan kita? Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, perlu kita sadari bahwa kemerdekaan yang sejati itu sesungguhnya adalah kemerdekaan, saudara-saudaraku, dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya kemerdekaan nanti di akhirat saja, tetapi juga kemerdekaan selama kita masih hidup di dalam dunia. Itu sebabnya ketika tanda-tanda akhir zaman dinyatakan, saudara-saudaraku, dunia mengalami perubahan. Kemerdekaan sejati yang seperti itulah yang kita perlukan sekarang ini. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Apa syaratnya? Syaratnya kita tidak boleh menolak Yesus seperti orang-orang Yahudi itu. Sebaliknya, kita harus menerima Yesus. Apakah yang dimaksud dengan menerima Yesus itu, saudara-saudaraku? Itulah yang tertulis di dalam ayat sentral kita di hari ini, yaitu Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Inilah ayat sentral kita di hari ini, karena dari ayat inilah kita akan memahami definisi hamba di dalam ajaran Injil sepenuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita renungkan dan kita perhatikan, Yohanes 8 ayat 32 ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah proses yang maha penting dalam perjalanan kehidupan umat pengikut Kristus, yang disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sesungguhnya murid-murid Tuhan Yesus itulah yang dimaksud dengan hamba yang menyatakan keagungan Tuhan. Mereka dijadikan murid oleh Tuhan Yesus supaya mereka menyatakan keagungan Tuhan. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Bagaimana caranya? Mari kita uraikan. Tuhan Yesus berfirman, "Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Hari ini kita berbahagia dan bersukacita melalui ayat ini, karena kita mengetahui bahwa sampai hari ini, Tuhan Yesus tetap menjadi guru. Bahwa di zaman ini, Tuhan Yesus masih memiliki murid-murid. Siapakah mereka, saudara-saudaraku? Mereka itu adalah orang-orang yang tetap di dalam firman-Nya, yang tetap di dalam Injil-Nya, yang mendahulukan Injil di dalam kehidupannya, yang ngotot di dalam Injil. Saudara-saudaraku, di zaman ini, para ahli Alkitab menyebut mereka sebagai murid-murid sekolah Roh Kudus. Sekolahnya itu tidak kelihatan mata, saudaraku, tetapi ciri-ciri mereka sama semua, yaitu manusia Injil sepenuh.
Nah, apa ini maksud dengan tetap di dalam firman-Nya, tetap di dalam firman Kristus? Inilah rahasia kerajaan Allah yang disingkapkan di hari ini. Yang dimaksud dengan tetap di dalam firman Kristus adalah merupakan, saudara-saudaraku, penggenapan dari tema GBIS. Sekali lagi, tetap di dalam firman Kristus adalah gambaran penggenapan dari tema GBIS, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Sebagai kegenapan dari ajaran pokok anggur kebenaran. Tertulis di dalam Yohanes 15, kita baca Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Inilah gambaran hamba yang menyatakan keagungan Tuhan, yaitu yang mempermuliakan Bapa di surga, sebagaimana tertulis sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, menyatakan keagungan Tuhan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di sini juga, saudara-saudaraku, sekaligus nyata definisi dari seorang hamba. Apa definisi daripada hamba itu, saudara-saudaraku? Apa definisi dari hamba Tuhan Yesus? Yaitu mereka yang tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam mereka. Maka Tuhan Yesus akan menjadikan mereka murid-murid yang dengar-dengaran, supaya apabila mereka bertekun di dalam firman-Nya, mereka akan berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Syaratnya sekali lagi, saudara-saudaraku, sebelum dijadikan murid atau sebelum diakui sebagai murid oleh Tuhan Yesus, orang itu harus mau menjadi hamba Tuhan Yesus, yaitu orang itu haruslah tetap tinggal di dalam firman-Nya. Otomatis mereka akan menjadi murid-murid sekolah Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai benar-benar murid-Ku. Maka mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Itulah orang-orang yang mendahulukan Injil. Orang-orang yang bertekun di dalam firman Kristus. Orang-orang yang ngotot memberitakan dan membela Injil Kristus. Buktinya akan kita baca di dalam ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Ayat yang terakhir, Wahyu 6, ayat 5 dan 6. Wahyu 6, ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan Yesus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak delai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Inilah wahyu yang menggambarkan tentang perubahan yang sedang terjadi sekarang di seluruh dunia. Digambarkan sebagai kuda hitam, di mana warna hitam itu melambangkan kegelapan atau kekelaman, sehingga makna daripada kuda hitam, kedatangan kuda hitam itu adalah kegelapan dan kekelaman yang melanda, ya, yang bergiat di seluruh dunia. Itu adalah gambaran krisis, sebuah krisis di mana daya beli masyarakat dunia sekarang semakin melemah, semakin turun dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan pokok. Maksudnya, pendapatan atau penghasilan masyarakat dunia itu tetap, sedangkan harga bahan-bahan pokok semakin naik dan semakin naik.
dan semakin naik. Bedanya dengan krisis-krisis sebelumnya, krisis yang satu ini sekarang terjadi merata di seluruh dunia, sedang merata melanda seluruh dunia. Seperti halnya pandemi COVID 2019 yang baru saja berlalu. Maka krisis seperti ini tidak boleh dianggap remeh, saudaraku, karena kita harus membayangkan bahwa selama 3 tahun bangsa-bangsa di dunia telah menderita, telah babak belur, dilanda oleh pandemi, dan sekarang mereka harus menghadapi krisis ekonomi. Namun terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus bahwa di dalam wahyunya, yaitu Wahyu 6 ayat 5 dan 6 itu, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan peringatan kepada umatnya, tetapi juga memberikan solusi atau pengamanannya. Yaitu kita harus jadi minyak dan anggur agar tidak ikut rusak bersama-sama dengan dunia yang berdosa ini. Seperti tertulis di dalam ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Di sini, saudara-saudaraku, oleh firman Tuhan Yesus, Raja semesta alam, si kuda hitam dan penunggangnya, yaitu krisis ekonomi itu, dilarang, tidak boleh merusak minyak dan anggur. Kita sudah diajar dan kita sudah belajar bersama, saudara-saudaraku, apa makna daripada minyak itu. Makna daripada menjadi minyak itu adalah menjadi Injil sepenuh. Gambaran daripada gadis-gadis bijaksana yang mengisi bejana pelitanya penuh dengan minyak. Jadi, makna daripada minyak itu adalah Injil, firman Kristus. Begitu. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, selain minyak, di dalam solusi itu disebut juga anggur, saudaraku. Selain minyak disebut juga anggur, saudara-saudaraku. Mengapa? Supaya jangan ada lagi perbantahan. Supaya jangan ada seorang pun yang membantah seperti orang-orang Yahudi mengenai Injil itu. Di mana, saudara-saudaraku, kalau kita mau menjadi anggur, kita harus tetap melekat kepada pokok anggur kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita sudah tahu artinya apa itu melekat kepada Tuhan Yesus. Melekat kepada Tuhan Yesus artinya tetap tinggal di dalam Yesus. Dan tetap tinggal di dalam Yesus itu artinya mau menjadi hamba Tuhan Yesus. Maka saudara-saudaraku, akhirnya jadilah hamba yang melekat kepada Tuhan Yesus. Pantun di hari ini berkata, kalau kita mau melekat kepada Tuhan Yesus, kita harus selalu mendekat kepada Tuhan Yesus. Jangan menjauh, saudara-saudaraku. Terlebih sekarang-sekarang ini. Akhirnya, jadilah hamba yang selalu menyatakan keagungan Tuhan. Dahulukanlah Injil agar kita dijadikan murid-murid oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan memuji serta memuliakan nama-Mu atas pimpinan-Mu di dalam ibadah Sabat kami di hari ini, dan atas selawatan-Mu di dalam firman-Mu di hari Sabat yang berbahagia ini. Engkau menyatakan bahwa jikalau kami mau menyatakan keagungan-Mu, kami mau menikmati kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah perubahan dunia ini, kami harus mau menjadi hamba-hamba-Mu. Menjadi hamba-hamba-Mu itu berarti Tuhanku adalah tetap di dalam Engkau, melekat di dalam Engkau, tidak menjauh daripada-Mu, dan firman-Mu tetap tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa mengajarkan dan mengingatkan perkara ini lebih lanjut kepada seluruh sidang jemaat-Mu ini.
Terima kasih Bapa, hamba serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kepadamu kami berdoa dan kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali, saudara.